Selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai squad line up formasi timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan ke-9 antara timnas Indonesia versus timnas Cina. Sebelum memulai ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 matchday ke-9 hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara timnas Indonesia versus timnas Cina yang akan tayang di live di RCTI dan RCTI Plus dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang dapat antara timnas Indonesia versus timnas Cina kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi terbarunya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang, diantaranya yang pertama ada nama Emil Audero dari Palermo FC, yang kedua ada Martin Vaz dari FC Dallas, dan yang ketiga ada nama Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan timnas Cina. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, diantaranya yang pertama ada nama Mads Silger dari FC Twente, yang kedua ada nama Kevin Dix dari FC Copenhagen, yang ketiga ada nama Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat ada nama Zai Itzes dari Venezia FC, yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves U21, dan yang keenam ada nama Jordi Amat dari Johor Darul Takjim. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Zai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sebagai center back tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Pratama Arhan dari Bangkok United, yang kedua ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang ketiga ada nama Saine Fatinama dari Kasiepen, yang keempat ada nama Dance James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada nama Sandy Walsh dari KV Mechelen, yang kedua ada Kevin Dix dari FC Copenhagen, dan yang ketiga ada nama Eliano Reinders dari Visejuel. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Eliano Reinders sebagai wingback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain tengah ataupun gelandang, diantaranya yang pertama ada nama Tom Haye dari Almere City, yang kedua ada Nathan Choaon dari Swansea, yang ketiga ada Ivar Zener dari FC Utrecht, yang keempat ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kelima dari Kikam Buaya dari Dewa United, dan yang keenam ada nama Joy Pelupesi dari Lomel SK. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Tom Haye dan Joy Pelupesi sebagai gelandang utama timnas Indonesia.
Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Ragnat Oratmangun dari FC Pidendert, yang kedua ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang ketiga ada Eleanor Reinders dari VC Jewel, dan pemain yang keempat ada nama Dance James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ragnat Oratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kedua ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, dan yang ketiga ada nama Eleanor Reinders dari VC Jewel. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Rafael Strijk sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi penyerang ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi striker depan, diantaranya yang pertama ada nama Ole Romani dari Oxford United, yang kedua ada Ragnat Oratmangun dari FC Pidendert, yang ketiga ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, yang keempat ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang kelima ada nama Bagaskara dari Dewa United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romani sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Menurut kalian, bisakah timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia Matchday ke-9 kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.